teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sakinah Putri Ayu dengan NIM 2014070112. Saya berjurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran matematika SD dan MI. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya teman-teman. Pembahasan 1. Pemusatan data. Pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Hitunglah mean dari data berikut 3, 3, 2, 4, 4. Tentukan mean-nya. Diketahui yaitu X adalah rata-rata, X adalah nilai data, dan N adalah banyak data. Ditanya yaitu adalah rata-rata. Penyelesaiannya adalah rata-rata sama dengan nilai data dibagi dengan banyak data. Rata-rata adalah 3, 3, 2, 4, 4 per 5 sama dengan 16 per 5 sama dengan 3,2. Jadi mean dari 3, 3, 2, 4, 4 adalah 3,2. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu jika ada 8 orang siswa memiliki nilai ujian 80, 90, 90, 76, 81, 70, dan 75. Tentukan modus nilai siswa tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk itu pada sesi jawabannya. Dari data-data sudah ditentukan yaitu berapa nilai ujian dari siswa tersebut, yaitu ada 80, 90, 90, 76, 81, 70, 75, dan 75. Dari data itu kita urutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Setelah itu kita tentukan modusnya. Modus yaitu adalah nilai yang sering muncul atau yang berulang kali muncul, yaitu ada 75 dan 90. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk yaitu kepada pembahasan kedua adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana batasan dari bilangan rasional adalah mulai dari selanga. Bilangan bisa dikatakan dapat dibagi menjadi dua skop besar yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke teman-teman, kita masuk kepada contoh soalnya. Budi akan merayakan ulang tahunnya dan dia ingin merayakan dengan mengundang pesta teman-teman sekelasnya dan menyajikan nasi liwet. Bila dalam satu kelas ada 28 orang siswa dan untuk satu porsi nasi liwet diperlukan 1/4 gelas beras, berapa beras yang harus dimasak oleh Budi? Jawabannya, beras yang diperlukan adalah 30 dibagi 1/4 sama dengan 28 dibagi 5/4 sama dengan 112/5 dan hasilnya adalah 22/5 gelas. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu FPB. FPB dalam matematika atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan. Selanjutnya kita yaitu masuk kepada contoh soal. 1. Pohon faktor dari 24 dan 36 adalah 2 dan 3. Faktorisasi prima dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dan faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. FPB dari 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal kedua, yaitu tentukan FPB dari bilangan 36 dan 54. Setelah kita bahagi habis yaitu FPB menjadi 2 dikali 3 dikali 3 atau bisa disebut 2 dikali 3 pangkat 2 dan hasilnya adalah FPB dari 36 dan 54 adalah 18.
Selanjutnya kita masuk yaitu kepada pembahasan keempat yaitu KPK. KPK dalam aritmetika dan teori bilangan atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal kedua. Carilah KPK dari 6, 8, dan 12. Penyelesaiannya adalah kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Dan kelipatan 8 adalah 8, 16, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan adalah 24, 48, dan 72. Kelipatan yang sama dari 6, 8, dan 12. Jadi hasil akhir nilai yang terkecil adalah 24. Maka KPK dari 6, 8, 12 adalah 24. Oke, kita masuk kepada contoh soal kedua. Tentukanlah FPB dari 39, 52, dan 78. Di sini telah kita dapatkan FPB dari 39 adalah 3 dikali 13 dan FPB 52 adalah 2 dikali 2 dan dikali 13 dan FPB 78 adalah 2 dikali 3 dikali 13. Jadi FPB dari 39, 52, dan 78 adalah 13. Oke teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kelima yaitu geometri bangun datar. Contoh soalnya 1. Rumah Sarah berbentuk persegi dengan panjang 8 meter. Jika Sarah mengelilingi rumah tersebut 2 kali putaran, maka Sarah berjalan sejauh. Di sini kita ketahui yaitu panjang sisinya 8 meter dan keliling rumahnya 2 kali putaran. Pertanyaannya yaitu Sarah berjalan sejauh. Jawabannya untuk mencari keliling adalah 4 dikali sisi. 4 dikali 8 sama dengan 32 meter dan dikali 2. 2 kali putaran sama dengan 2 dikali 32 meter sama dengan 64 meter. Jadi Sarah berjalan sejauh 64 meter. Berikutnya kita masuk ke soal selanjutnya. Sakinah membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Panjang dan lebar tanah tersebut 13 meter dan 8 meter. Berapa luas dan keliling tanah yang dibeli oleh Sakinah? Diketahui panjang sama dengan 13 meter dan lebar yaitu 8 meter. Yang ditanya, berapakah luas dan keliling tanah Sakinah? Jawabannya, rumusnya adalah untuk mencari luas sama dengan panjang dikali lebar. Sedangkan rumus untuk mencari keliling adalah 2 dikali P ditambah 2 kali L. Selanjutnya kita akan mencari luas yaitu P dikali L atau 13 dikali 8 meter. Hasilnya 104 meter kuadrat. Dan untuk keliling yaitu 2 dikali P ditambah 2 dikali L atau 2 dikali 13 ditambah 2 dikali 8 hasilnya 26 ditambah 16 adalah 42 meter. Jadi teman-teman semua, luas dan keliling tanah Sakinah adalah 104 meter kuadrat dan 42 meter. Oke teman-teman semua, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman kita ya teman-teman.